teman-teman, ini kita bersama Lik Paijo, petani padi. Oh, ini menjadi Pak Paijo ini adalah petani padi yang mana habis pasca siap tanam. Jadi saat ini Pak Paijo lagi bersih-bersih pas daratan persawahan, yaitu ditanami pohon pisang. Jadi nanti kita akan bincang-bincang pengalaman seputar tentang pertanian bersama Pak Paijo. Jadi kondisi saat ini padi kisaran umur 3 hari tanam. Mungkin untuk masalah pemupukan belum. Nanti pasca pemupukan kita akan review biar teman-teman tahu pupuk apa untuk pupuk dasar untuk masalah padi yang pasca baru 3 hari tanam. Kisaran nantilah seminggu. Umur padi kisaran 7 hari bahkan sampai 12 hari baru pemupukan pertama. Yang pasti beginilah keadaan kondisi pedesaan. Jadi Kang Paijo, itu senane pirang ratus yang enggak enggak sawahnya berapa rantai? Kira 5 rantai. Enggak. Kalau sawah itu kita 2 juta modalnya nan padi. Juta sama pupuk Oke teman, jadi untuk modalnya kata Pak Paijo untuk tanam padi kisaran 5 rantai. Jadi yang perlu teman ketahui, kalau untuk ukuran rantai, kalau satu rantai itu 20 meter persegi. Ini kalau di daerah saya, di pedesaan saya menghitung lahan itu per rantai. Berarti kalau satu rantai itu 20 meter persegi. Sedangkan kalau 1 hektar itu 25 rantai. Bisa teman-teman kalikan sendiri. Jadi yang seperti yang dibilang Pak Paijo tadi, untuk masalah biaya modal untuk tanam padi kisaran dia 5 rantai itu dia nggak sampai 2 jutaan. Jadi kurang lebih dia 1,5 juta lah. Di situ untuk biaya beli pupuk, untuk pembayar buruh tanam, yang pasti untuk penyemprotan lah nanti obat-obatannya. Jadi memang kebetulan saat ini belum kita lihat Pak Paijo tahap pemupukan. Mungkin katanya tadi kisaran dia 12 hari lah pasca tanam, kurang lebih seminggu lagi. Jadi teman-teman, kondisi pasca siap tanam mungkin kalau masyarakat desa ini agak santai lah. Posisi memang kalau untuk pekerjaan hari-hari agak berkurang, karena posisi biasanya kalau banyak pekerjaan untuk orang-orang di daerah kami itu kisaran dia kalau musim panen baru banyak untuk kerja ngomben ataupun memetik padi. Apa? Rindi. Kawan. Iki dino, iki bulan, tahun ini. Tahun ini. Baik. Persen kakek. Tapi nak eneng banting nggak masalah. Senane mau kadang uang. Oh ini jadi kebetulan tadi bincang sama Pak Paijo. Nah untuk masalah pupuk, jadi kalau untuk masalah pupuk memang di sini agak sulit, dipersulit karena posisi kalau kita beli pupuk misalnya satu sak Korea, kita harus disuruh membeli gandengan. Yang pasti gandengan itu berupa racun. Nah, jadi yang pasti khususnya lah kalau bisa para petani dibikin mudah lah, jangan dipersulit. Karena apapun yang ceritanya, kalau petani ini termasuk pahlawan desa. Jadi kenapa saya bilang petani ini sebagai pahlawan desa, karena memang produksi beras ini ya datangnya dari desa. Karena memang inilah bahan baku pokok kita, kekuatan pondasi alam ini ya kebutuhan pokok, yaitu berupa beras.
Jadi kalau bisa ya dipermudah, apapun dilancarkan urusan petani. Jadi semoga petani ini tetap terus semangat untuk melanjutkan perjuangan untuk menanam padi, karena dengan adanya pedesaan kebutuhan beras tetap tercukupi. Kalau bisa apapun ceritanya, kondisi beras kita khususnya di negara Indonesia tetap stabil. Oke teman-teman yang nonton video ini, dukung channel ini, yang pasti tekan tombol subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman sebagai edukasi yang pasti tentang pertanian, peternakan ataupun perkebunan. Oh ya, seperti yang saya bilang sebelum saya bilang tadi, yaitu lokasi pohon pisang yang ditanami Pak Paijo dulu dia peternak bebek telur. Jadi posisi Pak Paijo berhenti karena jauh dari rumah, banyak kendala dari segi penjagaan. Lagipun kalau jauh dari rumah, yang pasti Pak Paijo takutlah untuk kehilangan dari segi bebek telurnya ataupun telur-telurnya. Jadi inilah tempat yang dulu dipakai Pak Paijo untuk beternak bebek telur. Jadi Pak Paijo memutuskan untuk berhenti karena kondisi memang jauh dari rumah. Jadi rumah Pak Paijo kisaran kurang lebih 200 meter dari sinilah. Sopo ini sidon anu? Meter setengah. Baru meter ini. Iku lah bersakit-sakit biyen kan, wong biyen ndelok ki koboi iku enggak selera ayo kan. Enggak, maksudnya Tri dikai jatah apa kon ngerjani ae? Yalah warisan. Oke, jadi Pak Paijo ini bisa menjadi inspirasi lah bagi kita, karena posisi memang Pak Paijo hobi untuk membeli tanah, apalagi di tahun kisaran tahun 90-an pasca di daerah saya ini untuk lahan-lahan sangat murah. Jadi Pak Paijo berinisiatif untuk membeli tanah. Jadi di saat pasca zaman udah maju, tanah udah mahal, jadi Pak Paijo ini tinggal menuai hasilnya. Jadi untuk tanah yang dibeli waktu tahun 90-an harganya hampir beratus kali lipat. Jadi itulah sebagai inspirasi buat kita sebagai orang yang tinggal di desa. Jadi rupanya lah ya berangkat 4 hari 40 hari tangguh. Oke, jadi cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Itulah tadi bincang-bincang bersama Pak Paijo, yang pasti intinya kita bicara soal bahasa Jawa, yang pasti sudah saya terjemahkan tadi. Yang pasti ini bisa menghibur teman-teman sebagai edukasi, semoga lebih bermanfaat lagi. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman.